Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di settingan burung murai batu lomba ya, penangkaran burung ya. Kita kali ini ingin membahas mengenai kenapa murai batu kurang otot. Nah, kenapa kurang otot dan hanya bongkar materi di akhir saja. Jadi kalau kita memainkan burung murai batu itu ada tiga line ya, ada depan atau pembukaan, ada tengah atau isi, dan ada penutup atau akhir. Nah, ini kunci dari penilaian murai batu. Ketika kita di awal anggaplah tidak mengejar, kita bisa berharap di tengah dan di akhir untuk menutup. Nah, ketika di akhirnya kosong, tengahnya kosong, awalnya ngisi, juga berharap untuk tidak terkejar oleh yang lain. Tapi konten kali ini kenapa murainya kurang ngotot, kerjanya hanya di akhir saja. Nah, ini kita cari tahu dan kita sharing bareng, tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya, karena setiap murai batu itu unik, setiap murai batu itu istimewa, setiap murai batu berbeda-beda dalam perawatannya. Jadi antara si A dan si B nggak ada yang jago, kedua-duanya jago semuanya, karena merawat murai batu yang paham ya perawatnya itu sendiri. Karena saya sendiri pun kalau diberi murai yang bagus untuk merawat juga nggak bisa menjamin untuk juara, sebagus apapun itu murai ya. Nah, kita ingin masuk teman-teman ke murai batu yang tidak ngotot dan hanya membongkar materi di akhir. Nah, ini kita sebelum memberikan solusi, tentunya kita harus tahu dulu permasalahan penyebabnya. Nah, maksud saya penyebab dari permasalahan harus kita tahu, baru kita bisa memberikan solusi. Jangan hanya karena kita melihat burungnya di akhir bongkar materi, tapi di tengah dan di awal tidak, lalu kita langsung ngejudge memberikan solusi. Itu tidak solusi namanya ya. Sama-sama permasalahan, sama-sama murai batunya bongkar di akhir, antara murai batu 1 dan 2 itu penyelesaiannya juga belum tentu sama, karena burungnya berbeda. Meskipun permasalahannya sama, saya selalu mengulang-ulang ini, karena setiap murai itu unik. Oke, lanjut. Terus bagaimana cara kita memberikan solusinya? Nah, untuk memberikan solusi seperti di awal tadi, kita cari tahu dulu permasalahannya. Nah, ini masalahnya gimana? Sebelum teman-teman mencari masalah, teman-teman juga harus tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat murai batu dalam pengondisian untuk lomba. Contoh, murai batu seharusnya di rumah nggak boleh gacor ya, dalam artian tidak selalu bocor di rumah dari pagi sampai siang sampai sore bongkar-bongkar materi, ya bukan demikian. Kalau itu saja dilakukan, ya itu bisa jadi salah satu sebab murai batu teman-teman hanya bongkar di akhir, tidak bongkar di awal, tengah, sampai akhir. Itu satu. Yang kedua, apakah teman-teman di rumah ngetrek? Apakah teman-teman memiliki murai batu yang tipikalnya bocor? Itu juga jadi salah satu sebab. Terus cari tahu lagi hal-hal yang tidak boleh. Nanti kita juga malah sudah saya buatkan banyak video mengenai ini ya. Nah, atau kapan durasi kita terakhir melombakan, itu kita harus cari tahu dulu. Jangan hanya karena kita melihat, wah burungnya kurang ngotot ini, ya gimana mau ngotot kalau 3 hari yang lalu kita lombakan. Itu kan sepemula-pemulanya pemain murai harusnya tahu kalau murai batu itu nggak bisa digeber. Apalagi 3 hari yang lalu baru kita lombakan, hari ini sudah kita lombakan lagi, ya kasihan burungnya. Untung di akhir masih bongkar, ya kan. Coba kalau nekuk leher, ayo kita sendiri yang rugi. Nah, lanjut balik lagi.
Pokoknya sebelum kita memberikan solusi, kita tuh harus tahu permasalahannya dulu, teman-teman. Terus apakah murai batunya sebelumnya pernah dilombakan atau hanya baru pertama kalinya ikut lomba, itu juga berpengaruh, ya, berpengaruh sekali. Terus apakah murai batunya di rumah ditangkarkan, apakah di rumah ada banyak murai atau hanya satu-satunya murai. Ya, ini juga bisa jadi salah satu sebab. Itu baru dari pengalokasian atau pengondisian situasi, ya, dari kitanya. Belum kita masuk ke pola pakan, perawatan, itu juga jauh mempengaruhi, teman-teman. Contoh, ketika murai batu kita baru sampai lapangan, dan perlu digarisbawahi juga, ini tidak semua demikian, tetapi ada murai batu yang demikian, ya. Jadi jangan dipukul rata karena murai batu itu unik. Ada murai batu yang begitu sampai ke lapangan, dia tidak mau dikasih makan dan minum. Dia menunggu jeda beberapa waktu, ya, untuk santai dulu, mungkin rebahan dulu kali ya, baru dia mau dikasih makan IF dan minum, baru dia makan, ya. Nah, ada murai batu juga, ya, kalau dia digantang, meskipun dia sudah jauh nih beberapa sesi sebelum naik, dikasih EF, dia di awal sampai tengah itu mulut buka, terus paruhnya digesek-gesek. Nah, baru di akhir dia mau bongkar materi. Nah, ini juga ada salah satu sebab dari pola pakan yang salah. Kalau teman-teman penyebabnya pola pakan yang keliru kayak tadi, berarti sebelum lomba teman-teman kasih jeda, jangan dikasih makan. Cukup di rumah saja waktu pemberian, ketika di lapangan stop, ya, untuk menghindari yang tadi. Namanya juga burung murai batu. Sekali lagi, burung murai batu itu unik, ya. Semua orang memiliki, kalau orang bilang ya, punya resep masing-masing, dan semua resep itu bagus jika pas dengan takarannya, ya. Dan resep si A atau burung si A itu belum tentu jalan dipakai di resep B, pun sebaliknya. Jadi sebelum kita mengolah alik murai batu, sebaiknya kita paham betul murai batu kita sendiri. Yang pertama, pola dasar perawatan, bikin sehat dulu deh murai batunya, nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting murai batunya kelihatan sehat, kelihatan seger, dari kotorannya juga dilihat enak, ya, dilihat enak. Dan EF-nya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, yang sedang saja. Nah, itu ciri dari murai batu yang sehat. Oke, teman-teman, untuk solusinya cari tahu permasalahannya dulu. Kalau enggak ya nanti malah salah, ya. Ibaratnya sakitnya apa, dikasih obatnya apa. Jangan seperti itu, ya. Oke, teman-teman, jika ini bermanfaat dan teman-teman ingin lanjut, masih banyak permasalahan di murai batu yang belum kita kupas. Oke.